Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Andini dengan NIM 2310931031 dari kelompok 15 Perancangan Teknik Industri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai output selama melaksanakan praktikum PTI, yaitu modul 1 perencanaan proses. Di sini terdapat output berupa struktur produk. Struktur produk merupakan suatu diagram yang menunjukkan komponen-komponen berdasarkan levelnya. Di sini terdapat dua jenis struktur produk, yaitu explosion dan implosion. Explosion menyusun komponen-komponen pada suatu produk dari produk akhir menuju ke komponen-komponen pada level terendahnya. Sedangkan implosion menyusun komponen dari level terendah hingga produk jadinya. Pada praktikum ini kita menggunakan model explosion, yaitu level 0 atau level tertingginya itu adalah CLTA-nya. Kemudian untuk level terendahnya itu adalah komponen-komponen penggabungnya seperti baut dan mur. Selanjutnya itu ada part list, yaitu dokumen yang mengklasifikasikan semua komponen yang diperlukan, di mana komponen pada part list terdapat dua jenis, yaitu work out item atau komponen yang dibeli, dan manufacturing item atau komponen yang dibuat. Contoh manufacturing item pada CLTA yaitu adalah muffler dan triplex garpu. Selanjutnya itu ada assembly chart, yaitu suatu diagram yang menggambarkan urutan proses perakitan dengan menggunakan simbol dan kode tertentu. Pada AC terdapat informasi berupa komponen-komponen serta alur perakitan yang membantu operator untuk menentukan komponen serta urutan perakitan yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat gambar teknik, yaitu suatu gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan yang bersifat tegas serta dilengkapi dimensi dan toleransi khusus. Gambar teknik ini sendiri merupakan suatu cara yang digunakan oleh perancang untuk mengkomunikasikan idenya kepada operatornya. Sini terdapat jenis toleransi, yaitu umum, khusus, dan suaian. Yang kita gunakan yaitu toleransi khusus. Kemudian terdapat dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi Amerika atau sudut pandang orang ketiga, dan proyeksi Eropa atau sudut pandang orang pertama. Pada praktikum ini kita menggunakan proyeksi Amerika. Kemudian terdapat output berupa routing sheet, yang bertujuan untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan menghitung jumlah part yang perlu dipersiapkan untuk melakukan produksi dalam jumlah tertentu. Pada routing sheet juga terdapat informasi berupa persentase scrap. Scrap sendiri merupakan produk yang tidak diambil karena terdapat cacat kualitas ataupun cacat dimensi. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian terdapat Operation Process Chart atau OPC. OPC merupakan suatu peta kerja yang menunjukkan alur kerja dengan memecahnya menjadi elemen-elemen operasional. Beberapa elemen pada OPC yaitu seperti operasi, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengulangan. Kemudian pada OPC terdapat informasi berupa material yang digunakan, alat yang digunakan, nomor operasi, persentase scrap, serta waktu bakunya. Selanjutnya, modul kedua mengenai perancangan stasiun kerja. Jadi yang pertama itu kita melakukan stasiun kerja awal, yaitu kondisi aktual di tempat kerja termasuk posisi operator, penempatan peralatan, dan alur kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian terdapat elemen gerakan. Elemen gerakan itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu metode Gilbert dan metode Jepang. Metode Gilbert membagi elemen gerakan menjadi terbalik efektif dan terbalik non-efektif. Sementara metode Jepang membagi elemen gerakan menjadi kelompok utama, kelompok penunjang, kelompok pembantu, dan kelompok elemen gerakan luar. Elemen gerakan yang digunakan pada perakitan CLTA dan CLTB yaitu seperti menjangkau, memegang, membawa, mengarahkan, menggunakan, melepas, menganggur, dan memegang untuk memakai. Setelah mengidentifikasi elemen gerakan yang digunakan pada proses perakitan, selanjutnya dibuatlah peta tangan kiri dan tangan kanan, yaitu suatu peta kerja yang digunakan untuk membandingkan aktivitas dan waktu antar kedua tangan, yaitu tangan kiri dan tangan kanan. Setelah mengidentifikasi peta tangan kiri dan tangan kanan, selanjutnya kita melakukan perancangan alat bantu, yaitu perangkat tambahan untuk mengurangi gerakan tidak efektif dan meminimalisir produk kerja yang buruk. Kemudian dilakukan perancangan stasiun kerja dengan menggunakan data antropometri, yaitu pengukuran dimensi tubuh manusia untuk menyesuaikan fasilitas kerja agar sesuai dengan ukuran populasi pengguna. Penggunaan data antropometri diperhitungkan sesuai dengan persentilnya, yaitu persentil 5 atau persentil bawah
persentil rata-rata atau persentil 50, dan persentil atas serta persentil 95. Kemudian hasil perhitungan data antropometri tersebut ditambahkan dengan allowance atau kelonggarannya. Maka berdasarkan perancangan alat bantu dan data antropometri, kita dapatkan stasiun kerja baru yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan simulasi perakitan untuk menentukan perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian berdasarkan perbandingan antara stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru, didapatkan perbandingan performansi antara waktu siklus, jarak tempuh, dan efisiensi kinerja antara stasiun kerja lama dan stasiun kerja yang baru. Di mana pada stasiun kerja yang baru, waktu siklusnya lebih singkat, kemudian jarak tempuhnya lebih pendek, dan efisiensi kinerjanya lebih bagus, yaitu ditandai dengan berkurangnya traffic yang efektif pada stasiun kerja baru. Selanjutnya yaitu mode ketiga mengenai pembakuan sistem kerja. Output pertamanya yaitu precedence diagram, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan aktivitas dalam bentuk predecessor dan successor, di mana predecessor sendiri merupakan aktivitas pendahulunya dan successor yaitu aktivitas yang mengikutinya. Precedence diagram terbagi menjadi dua jenis, yaitu activity on arrow atau EOA dan activity on node atau EON, di mana pada EOA aktivitas tersebut digambarkan dalam panahnya, sementara pada EON aktivitas digambarkan pada node atau simpulnya. Pada praktikum ini, kita menggunakan model atau jenis EON. Kemudian, pada precedence diagram terdapat beberapa jenis hubungan seperti finish to start, start to finish, dan start to finish. Di sini kita menggunakan jenis hubungan finish to start, di mana suatu aktivitas dapat dikerjakan setelah aktivitas sebelumnya tersebut selesai. Untuk contoh precedence diagramnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kurva belajar, yaitu representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara waktu yang diperlukan dan jumlah unit yang dihasilkan. Di mana kurva belajar ini terdiri dari sumbu Y berupa waktu dan sumbu X berupa percobaan ke. Kurva belajar ini sendiri untuk digunakan untuk melihat peningkatan performa operator. Di sini ditandai dengan waktu siklusnya yang semakin menurun seiring dengan percobaan. Selanjutnya itu ada uji kecukupan data, yaitu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah jumlah pengamatan yang telah dikumpulkan cukup representatif, sehingga data hasil pengolahan tersebut dapat dipercaya sesuai dengan keandalan yang diinginkan. Uji kecukupan data ini digunakan agar tidak adanya undersampling, yaitu kekurangan data sehingga datanya hasil pengolahan tersebut tidak dapat dipercaya, ataupun oversampling, yaitu ketika terjadinya pemborosan data sumber daya. Kemudian untuk uji kecukupan data, rumusnya dapat dilihat pada layar, di mana untuk syaratnya itu sendiri, uji kecukupan data dikatakan cukup atau terpenuhi ketika N besar daripada N aksen. Selanjutnya ada uji keseragaman data, yaitu uji statistik yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memisahkan data menyimpang atau outlier, di mana di sini kita akan menggunakan grafik untuk menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Ketika ditemukan data yang berada di luar batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, maka dilakukan trial and error untuk memasukkan data tersebut ke dalam batas kontrol. Selanjutnya dilakukan perhitungan pembakuan waktu, yaitu waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Waktu siklus merupakan durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk pada suatu stasiun kerja. Rumusnya itu sigma xi dibagi dengan N. Kemudian untuk waktu normal sendiri, durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk pada suatu stasiun kerja. Rumusnya yaitu waktu siklus dikalikan dengan P atau penyesuaian. Nah, untuk mencari penyesuaian ini sendiri terdapat beberapa metode, yaitu metode Schumer, metode Westinghouse, dan metode objektif. Di mana pada metode Schumer ini ditentukan pada nilai 60 tersebut sebagai standarnya. Kemudian pada Westinghouse ditentukan beberapa kriteria seperti keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Kemudian metode objektif dibagi pada P1 dan P2. Selanjutnya dihitung waktu bakunya, yaitu durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk pada suatu sistem kerja. Waktu baku ini sendiri didapatkan dengan mengalihkan waktu normal dengan 1 ditambah L atau kelonggaran. Selanjutnya, modul keempat mengenai estimasi biaya produksi. Di sini, yang pertama kita lakukan pengupahan dengan beberapa metode seperti metode ranking sederhana, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka. Kemudian ditentukan gaji dari
pekerja atau operatornya, yaitu 75% terdiri dari upah pokok dan 25%-nya terdiri dari tunjangan. Selanjutnya, kita lakukan klasifikasi biaya, di mana biaya merupakan uang atau nilai setara uang yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Biaya itu tersendiri diklasifikasikan menjadi 9 jenis, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya dilakukan perhitungan penyusutan, yaitu pengurangan nilai aset seiring dengan pemakaian. Di sini terdapat beberapa jenis metode penyusutan, tapi yang kita gunakan pada praktikum ini adalah metode garis lurus, yaitu ketika jumlah penyusutan per tahunnya itu selalu sama. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap merupakan biaya yang totalnya tidak berubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Contohnya itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung serta biaya umum. Kemudian untuk biaya variabel itu sendiri merupakan biaya yang totalnya berubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Contohnya itu seperti biaya bahan baku langsung. Kemudian terdapat biaya penjualan, yaitu semua biaya yang didapatkan untuk mendapatkan pesanan pelanggan dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan pelanggan. Contoh biaya penjualan di sini adalah biaya promosi dan biaya distribusi. Selanjutnya itu ada perhitungan HPP, HPPN, dan harga jual, di mana HPP atau harga pokok produksi dihitung dengan menggunakan metode Activity Based Costing atau metode ABC, di mana metode ABC itu tersendiri membebankan perhitungan pada cost driver-nya. Untuk HPP dapat dihitung dengan menambahkan biaya bahan baku langsung dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian HPPN ini sendiri didapatkan dari HPP ditambahkan dengan biaya penjualannya. Kemudian kita tentukan harga jual dengan cara HPPN dikali 1 ditambah persentase keuntungannya. Kemudian kita lakukan perhitungan BEP atau Break Even Point. BEP merupakan suatu keadaan ketika perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Hal ini ditandai dengan total cost sama dengan total revenue. Untuk rumusnya itu sendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian kita lakukan perhitungan laba atau rugi, di mana di sini untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Ketika nilai laba atau ruginya itu bernilai positif, maka hal ini menandakan perusahaan mengalami keuntungan. Ketika laba ruginya bernilai negatif, maka hal ini menandakan perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya modul kelima yaitu peramalan produksi. Yang pertama, kita melakukan agregasi permintaan, yaitu penggabungan beberapa elemen data yang berasal dari berbagai jenis menjadi satu kesatuan yang lebih umum dan representatif. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Kemudian hasil agregasi tersebut kita upload untuk menentukan pola permintaan yang sesuai. Terdapat 4 jenis pola permintaan seperti pola horizontal, pola musiman, pola siklus, dan pola tren, di mana pola permintaan ini nantinya akan menentukan jenis peramalan permintaan yang akan kita gunakan. Kemudian di sini terdapat model atau teknik peramalan yang sesuai. Selanjutnya, pada praktikum PTI ini, kita menggunakan 4 jenis peramalan permintaan, yaitu metode regresi linear, metode kuadratis, metode tren eksponensial, dan metode tren siklus. Untuk rumusnya itu sendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian kita lakukan perhitungan nilai kesalahan atau error, yang terdiri dari 5 metode, yaitu MFE, MSE, MAPE, SEE, dan MAD. Di mana nilai kesalahan atau error ini ketika nilainya mendekati 0, maka data tersebut semakin akurat. Selanjutnya kita lakukan validasi, yaitu parameter yang menunjukkan seberapa efektif suatu peramalan dalam memperkirakan nilai aktual. Validasi kita lakukan dengan menggunakan metode moving range. Untuk rumusnya itu sendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian, hasil dari peramalan itu kita disagregasi kembali untuk menyusun perencanaan produksi pada masing-masing jenis produk dalam suatu kelompok produk berdasarkan perencanaan agregat. Artinya, produk yang tadinya kita agregasi dari 2 jenis produk yang berbeda pada family yang sama, kita pisahkan kembali ke produk awalnya untuk mendapatkan permintaan per produknya. Selanjutnya, modul ke-6 mengenai perencanaan produksi. Modul 6 ini bertujuan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi agar demand terpenuhi dengan biaya minimum.
Yang pertama, dilakukan perencanaan agregat dengan 3 strategi, yaitu level strategi ketika jumlah produksinya itu konstan, di mana ditandai dengan tidak adanya penambahan dan pengurangan tenaga kerja, kemudian jumlah inventory sebelum dan sesudah periode itu sama. Kemudian ada chase strategi, yaitu ditandai dengan jumlah produksinya itu sama dengan jumlah demand atau permintaannya. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan dan pengurangan tenaga kerja, kemudian tidak adanya inventory yang digunakan. Selanjutnya, perencanaan agregat dengan mix strategi, yaitu kombinasi dari level dan chase strategi. Hal ini ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan trial and error, kemudian untuk inventory akhirnya itu bernilai 0. Setelah melakukan perencanaan agregat, kita melakukan MPS, yaitu Master Production Schedule, untuk menentukan jumlah produk akhir per periode. Untuk rumusnya itu dapat kita lihat pada layar. Kemudian kita lakukan RCCP, atau Rough Cut Capacity Planning, untuk menentukan kapasitas produksi. Nah, di sini RCCP ini bertujuan untuk mengecek apakah kapasitas produksi tersebut sesuai dengan MPS. Terdapat 3 jenis RCCP, yaitu CPOF, kemudian ada Bill of Labor Approach, dan juga Region Approach, di mana untuk jenis yang ketiga ini tidak kita gunakan karena memerlukan data berupa data lead time. Untuk grafik dan tabel perhitungan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kita melakukan MRP atau Material Requirement Planning, di mana MRP sendiri bertujuan untuk menentukan kebutuhan bersih komponen, di mana MRP kita gunakan ketika permintaannya itu berjenis repeat order dengan outside supply, dependent demand, constant demand, dan lead time constant. Untuk nettingnya, kemudian MRP ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu netting, loading, offsetting, dan exploding. Di sini untuk netting bertujuan untuk menentukan kebutuhan bersih dari masing-masing periodenya. Untuk contoh tabelnya dapat dilihat pada layar. Kemudian setelah melakukan netting, kita lanjutkan dengan perhitungan loading, yaitu proses penentuan ukuran pemesanan material yang paling ekonomis untuk memenuhi kebutuhan bersih dalam sistem MRP. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti EOQ, POQ, FOQ, Silver Mill, FPR, APP, LFL, LTC, PPB, LUC, dan AWW. Untuk tabel contoh perhitungan dapat dilihat pada layar. Kemudian kita lanjutkan dengan tahapan offsetting, yaitu proses menggeser kebutuhan yang harus diterima ke periode sebelumnya sesuai dengan lead time untuk menentukan kapan pesanan harus dilepas. Selanjutnya ada tahapan exploding, yaitu proses memecah suatu produk menjadi komponen-komponen penyusunnya secara bertingkat untuk mengetahui jumlah kebutuhan setiap bagian dan waktu yang diperlukan pada masing-masing komponen. Nah, pada praktikum kali ini kita tidak melakukan exploding karena kita telah melakukan MRP sesuai dengan komponen-komponen terkecilnya. Selanjutnya, untuk metode MRP terpilih. Nah, metode MRP yang kita pilih itu ditentukan dengan membandingkan seluruh total biaya komponen yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi dari masing-masing metode loading. Maka kita pilihlah metode MRP dengan biaya yang paling minimum, yaitunya pada praktikum ini diperoleh yaitunya AWW. Selanjutnya kita lakukan perhitungan CRP atau Capacity Requirements Planning yang bertujuan untuk memastikan kapasitas tersedia secara cukup tanpa terjadi kekurangan maupun kelebihan, sehingga aktivitas produksi berjalan efisien dan stabil. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Kemudian kita lakukan penjadwalan atau scheduling dengan metode flowshop, yaitu metode yang digunakan ketika semua job mengikuti urutan mesin yang sama. Sebentar aja. Kemudian untuk metode flowshop ini sendiri terdapat 2 metode, yaitu algoritma Johnson dan CDS, di mana algoritma Johnson ini digunakan ketika terdapat 2 mesin. Ketika mesin pertama memiliki waktu siklus yang lebih singkat, maka
waktu mesin yang lebih singkat, maka mesin pertama kita letakkan di bagian awal stasiun kerja. Sedangkan jika waktu tersingkatnya itu berada pada mesin kedua, maka mesin tersebut kita letakkan di bagian akhir dari stasiun kerja. Kemudian ada metode CDS, di mana metode CDS ini merupakan pengembangan untuk algoritma Johnson. Di sini untuk metode CDS kita akan mendapatkan alternatif sebanyak jumlah mesin dikurangi dengan 1. Untuk contoh hasil akhir dari penjadwalan atau scheduling dapat dilihat pada layar. Di mana pada layar dapat kita lihat untuk scheduling ini terdapat informasi berupa setup time dan processing time untuk masing-masing stasiun kerja dan mesin yang tersedia. Selanjutnya untuk mode ketujuh yaitunya perancangan lintasan perakitan yang bertujuan untuk pengaturan urutan elemen kerja ke stasiun kerja agar output optimal dan ideal time minimum. Line balancing ini bertujuan untuk meminimalkan idle time, menyeimbangkan beban kerja, dan meningkatkan efisiensi lintasan. Nah, di sini kita menggunakan output berupa precedence diagram yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara elemen kerja. Hal ini bertujuan agar kita meletakkan elemen pada masing-masing stasiun kerjanya tidak menyalahi aturan precedence atau tidak mendahului predecessornya. Kemudian kita lakukan perhitungan cycle time atau waktu siklus dan K-min atau stasiun kerja minimumnya. Pada praktikum ini kita melakukan line balancing untuk tipe 2. Jadi line balancing itu ada dua tipe yaitu SALBP1 dan SALBP2. Di mana SALBP1 digunakan ketika waktu siklusnya telah diketahui. Jadi kita akan menentukan jumlah stasiun kerja yang optimal. Sedangkan SALBP2 bertujuan untuk menentukan waktu siklusnya, di mana kita telah menentukan jumlah stasiun kerjanya. Nah, pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan 3 alternatif dengan jumlah stasiun kerja yang ditentukan, yaitu berupa K-min, kemudian K-min plus 1, dan K-min plus 2. Nah, dalam perhitungan line balancing terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu line efficiency, smoothness index, dan balance delay. Di sini untuk nilai LE-nya itu akan mencapai optimal ketika mendekati 100%, kemudian SI-nya mendekati 0, dan BD-nya itu mendekati 0%. Selanjutnya kita lakukan perhitungan kapasitas produksi. Jadi stasiun kerjanya dikatakan benar ketika kapasitas produksinya itu melebihi dari target produksinya. Selanjutnya dilakukan penyeimbangan lintasan perakitan atau line balancing dengan 5 metode. Metode pertama yaitu Largest Candidate Rule atau LCR, di mana elemen kerja dialokasikan ke stasiun kerja berdasarkan waktu elemen terbesar terlebih dahulu, selama tidak melanggar precedence dan cycle time-nya. Di sini untuk contoh pengolahannya itu tersendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian ada metode Kilburst and Webster Method, yaitunya mengalokasikan elemen kerja berdasarkan kolom precedence diagram, yaitunya dari kiri ke kanan. Jadi, precedence diagram yang telah kita buat sebelumnya kita bagi menjadi beberapa wilayah. Kemudian, wilayah paling kiri kita letakkan atau dialokasikan terlebih dahulu pada stasiun kerja yang terawal atau stasiun kerja pertama selama tidak menyalahi precedence diagramnya. Selanjutnya ada metode optimasi, yaitunya line balancing yang dimodelkan secara matematis untuk meminimalkan waktu siklus. Metode optimasi ini sendiri dapat kita selesaikan dengan bantuan software Lingko. Untuk sintaks Lingko itu tersendiri dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada metode Ranked Positional Weight atau RPW, yaitunya ketika elemen kerja diprioritaskan berdasarkan total waktu elemen tersebut dan seluruh elemen penerusnya. Di sini kita menggunakan matriks sehingga kita dapatkan bobot posisi RPW-nya. Kemudian, elemen kerja dengan bobot posisi tertinggi akan kita alokasikan terlebih dahulu pada stasiun kerja awal. Kemudian ada metode Moody-Young, yaitunya metode yang memperbaiki solusi awal dengan memindahkan elemen kerja antar stasiun untuk mengurangi idle time. Nah, pada metode Moody-Young ini terdapat fase 1 dan fase 2, di mana pada fase 1 kita akan menentukan goal dan 2 kali goalnya, di mana nantinya elemen kerja yang bernilai kurang dari 2 kali goalnya itu, dari nilai goalnya, akan kita pindahkan ke stasiun kerja lainnya yang masih memungkinkan dan tidak menyalahi aturan precedence-nya. Baik, sekian pembahasan dari modul-modul pada praktikum PTI.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.